991. Kedua maglev car itu perlahan melaju ke kota Phoenix, terus melaju sampai ke daerah Tandus. Di daerah Tandus, hari ini banyak orang yang sudah berubah. Biasanya mereka hanya akan melewati hari seperti biasa, tapi kali ini berbeda. Mereka menjalani keseharian yang sama, tapi dengan mata penuh harapan. Setelah kembali ke tempatnya, Damar terkejut saat melihat ada dua orang yang sudah menunggu. Desi dan Yani, kenapa kalian di sini? Tanya Damar keheranan. Bukannya kalian mau perang? Aku pikir, cepat atau lambat pasti akan ke sini. Jadi aku datang. Tenang saja, aku ke sini tidak membawa nama kekuatan purba. Aku akan membantumu atas namaku sendiri, kata Desi sambil tersenyum. Damar tidak bisa menolak. Sebenarnya, Damar sendiri masih was-was. Kalau orang yang tahu tentang keberadaan bumi menyebarkan berita tentang tulang-tulang abadi, bagaimana mereka akan merespons? Desi dan Yani masih belum tahu, tapi apakah mereka bisa menahan diri untuk tidak tergoda iming-iming itu? Sekarang Desi tampak sangat baik, Damar tidak bisa menolak kebaikan itu. Terima kasih, ucap Damar tulus dari dalam hati. Tidak perlu, sahut Desi. Saat ini, Yani tiba-tiba berkata, aku baru saja keluar. Aku tidak pernah meninggalkan bintang Azure. Aku juga belum pernah ke Eternal Planet, jadi aku ingin datang dan lihat-lihat. Setelah mengatakan itu, dia melihat Damar dan bertanya, bisa kita bicara empat mata? Aku ingin tanya soal beberapa hal. Damar terkejut. Yani, wanita ini selalu mengenakan veil yang membuatnya terlihat misterius. Karakteristiknya belum diketahui siapapun. Dia menyembunyikannya diam-diam. Damar menebak kalau Yani memiliki kekuatan Eternal Undying Flame, tapi selama ini dia selalu menyembunyikan itu dan menunjukkan aura kekuatan hanya sampai peak Undying Flame. Dia masih terus menyembunyikan kekuatan miliknya. Termasuk kedua orang tuanya, mereka tidak tahu sama sekali. Lilia melirik Damar kesal, seketika saja bulu kuduk Damar berdiri. Ada satu hal yang harus diketahui, Damar memang agak takut pada istrinya. Tapi sepertinya Yani memang ingin bertanya mengenai hal yang serius sampai ingin bicara empat mata dengan Damar. Jadi, Damar mencoba memalingkan wajah dari Lilia dan menjawab, boleh. Kemudian Damar berjalan, diikuti Yani di belakangnya. Keduanya berhenti di tempat yang tidak ada seorang pun yang bisa melihat dan mendengar. Yani mengerutkan kening dan berkata, keberadaanmu dan Thalia yang memiliki tulang naga serta Phoenix, harusnya tidak diketahui umum secepat ini. Damar tercengang, Yani langsung masuk ke dalam inti pembicaraan. Aku tidak ingin menunjukkannya, tapi aku tidak bisa menahan itu, kata Damar sambil menghela napas. Saat itu aku ditangkap oleh seseorang, mau tidak mau aku harus menggunakan kekuatanku. Kamu bahkan tidak tahu apa-apa soal karakteristik yang kamu miliki. Yani menggelengkan kepalanya, kalau bukan karena Dewa Mabuk yang kebetulan ada di tempat itu, kamu bisa mati. Damar mengangguk dan berkata, aku mengerti. Walaupun Damar dan Thalia menggunakan seluruh kekuatannya, mereka tidak mungkin menang. Untung saja saat itu ada Dewa Mabuk yang muncul membantu. Saat itu, Damar dan Thalia diserang oleh 6 tingkat Immortal Undying Flame kecuali kekuatan Surta dan kekuatan Purba. Semua memilih untuk membunuhnya. Intinya, kamu harus lebih berhati-hati lagi mulai sekarang. Meskipun 8 kekuatan utama telah berjanji tidak menyerangmu terang-terangan, mereka tidak akan membiarkanmu berkembang. Kata Yani, ini yang mau kamu katakan? Tanya Damar sambil mengerutkan kening. Kalau hanya begini kita bisa bicara di depan yang lain. Yani menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan hanya ini, ada satu hal lagi. Aku ingin bergabung denganmu. Apa? Damar melihat Yani dengan aneh lalu berkata, kamu kan orang dari kekuatan purba. Untuk apa kamu bergabung dengan kami? Aku memang orang kekuatan purba, tapi bergabung denganmu tidak akan menimbulkan konflik apapun, kata Yani. Orang-orang kekuatan purba berinisiatif menunjukkan kebaikan padamu. Tapi kali ini aku hanya membawa namaku sendiri, bukan atas nama kekuatan purba. Damar mengerutkan alisnya. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Yani. Kekuatan purba, salah satu dari 8 kekuatan utama, tapi Yani ingin bergabung dengan tim Damar. Kenapa kamu ingin bergabung dengan kami? Tanya Damar penasaran. Karena kamu adalah pemilik tulang naga, jawab Yani. Aku melihat sebuah harapan di dalam dirimu. Itu bisa menjadi sebuah hal yang baik untuk masa depan. Damar mengerutkan kening dan kembali bertanya, karena kamu ingin bergabung dengan timku.
Aku harus tahu hal-hal yang menyangkut dirimu, apa karakteristikmu, dan kenapa kamu terus menyembunyikannya, termasuk kepada orang terdekatmu sendiri. Kekuatan apa yang kamu miliki sekarang? Karena, Yani menjawab sambil tersenyum, karakteristik yang aku miliki juga unik, tapi tidak begitu lengkap. Lebih tepatnya, aku bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Dan untuk kekuatanku saat ini, seperti yang kamu pikirkan, aku sudah mencapai tingkat Eternal Undying Flame. Alasan kenapa aku tidak memberitahu orang lain termasuk orang-orang kekuatan purba dan keluargaku adalah karena aku khawatir hidupku akan terancam kalau semua orang tahu. Aku tidak akan mengungkapkan kekuatanku sampai mencapai tingkat Immortal Undying Flame. Benar, Damar memang memikirkan hal itu. Kekuatan yang dimiliki Yani adalah Eternal Undying Flame. Aku bergabung denganmu mutlak karena ingin. Kalau kamu memenangkan perang ini, kemungkinan besar aku akan aktif berada di kota Phoenix. Kamu tidak perlu meragukan kesungguhanku, aku bisa membantumu melakukan misi atau apapun, kata Yani. Entah mengapa, Damar merasa langsung percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan Yani. Apa mungkin ini karakteristik Yani yang mempengaruhi Damar diam-diam? Damar terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, apa kamu ingin bergabung denganku diam-diam? Iya, cukup kamu dan aku saja yang tahu soal ini, jawab Yani. Damar tidak keberatan, sama halnya seperti memiliki satu lagi prajurit Night Watcher. Aku akan memikirkannya lagi, kata Damar. Bagaimanapun, Yani berasal dari kekuatan purba. Salah satu dari 8 kekuatan utama. Damar masih tidak boleh terlalu percaya, dia khawatir seperti bunga yang jadi mata-mata di sebelahnya. Jangan khawatir, kata Yani sambil tersenyum. Tapi, aku ingin tanya sesuatu. Organisasi kalian ini, namanya apa? Night Watcher, jawab Damar. Kali ini, dia tidak menyembunyikan apapun dan menjawab dengan tenang. Setelah itu, Bagas masih terus memberikan kuliah dan diam-diam melengkapi formasi Night Watcher cabang Eternal Planet. Sebagian besar orang-orang dipilih langsung oleh Bagas dan dapat dipercaya. Perkembangan Night Watcher di daerah Tandus terus berkembang diam-diam. Tak terasa, puluhan hari telah mereka lewati. 2 hari lagi sebelum 1 bulan waktu yang disepakati telah tiba. Malam hari, lebih dari puluhan orang pergi dari daerah Tandus. Mereka melewati tempat itu dan berjalan menuju kota Phoenix. Mereka langsung pergi menuju kediaman keluarga Devaraja. Saat mereka sampai di depan pintu gerbang, mereka masuk bersamaan. Di antara kerumunan itu, seorang remaja dengan bekas luka di wajahnya sedikit ragu untuk masuk. Tapi dia akhirnya tetap mengikuti yang lain dan berjalan masuk ke kediaman keluarga Devaraja. Di saat yang bersamaan, di kota Lukido, stasiun pesawat. Saat ini, operasional di stasiun pesawat dihentikan sementara. Puluhan ribu orang terlihat berjalan ke stasiun pesawat. Di antara banyaknya orang ini, ada Axel yang bertugas memimpin. Penuh semangat, malam ini, di atas angkasa yang jauh, sebuah pesawat ruang angkasa mendekati Eternal Planet. Di pesawat itu, ada Iman, Hugo, dan beberapa orang tua lainnya. Rasa cemas, senang, kesal bercampur jadi satu dalam benak mereka. Bersambung, 992. Di pesawat, ada total 4 orang. Keempat orang ini disebut sebagai veteran Night Watcher. Ada Iman, Hugo, Abraham Limantoro atau yang biasa dikenal dengan kakek Limantoro, dan seorang veteran lagi. Satu orang lagi ini tidak memiliki kekuatan yang tinggi, dia memiliki kekuatan tingkat puncak. Dalam peperangan dengan Ghost, dia kehilangan kaki kirinya. Kemudian, dia menjadi salah satu guru yang melatih prajurit Night Watcher generasi muda. Dia sekarang berumur lebih dari 90 tahun. Namanya Dendi, mimpinya sedari dulu adalah melihat para Ghost musnah suatu hari nanti. Kali ini, konflik dengan 4 keluarga besar akan berakhir. Dia ingin melihat hal itu dengan mata kepalanya sendiri. Berapa lama lagi kita akan sampai? Tanya Iman. Kali ini kita tidak membutuhkan waktu lama dari sebelumnya, kita juga tidak perlu ke les tahun dulu. Kita akan mendarat di sekitaran kota Phoenix. Lebih cepat dari biasanya, kata Madan sambil tersenyum. Dulu aku memang lebih kuat dari bocah itu, tapi sepertinya sekarang, kamu saja akan kalah dari Damar. Tidak mungkin, kata Iman. Aku pasti lebih kuat dari bocah itu. Madan melihat Iman dan berkata, saat aku mengenalmu, kamu masih remaja. Tapi kamu masih sama saja. Sudah setua ini masih saja tidak mau kalah.
Sebenarnya, aku sudah memikirkan apa yang akan aku lakukan setelah masalah kita dan 4 keluarga berakhir. Kata Iman, setelah konflik ini, mungkin aku akan sungguh-sungguh mendalami seni bela diri, sambung Iman sambil memainkan pedang binasa merah di tangannya. Bahan dari senjata ini sebenarnya bisa ditemukan dengan mudah di Eternal Planet. Tapi di bumi, senjata ini pernah menduduki posisi pertama dalam tingkatan senjata. Iman juga tidak berencana untuk menggantikannya dengan senjata lain. Seluruh hidupnya sudah dia dedikasikan untuk Night Watcher. Dia selalu berjalan dengan membawa nama Night Watcher dan ketenteraman bumi di pundaknya. Kalau sudah selesai semua masalah dengan 4 keluarga besar, dia ingin melakukan sesuatu yang memang ingin dilakukannya. Selama percakapan itu, pesawat terus melaju ke arah Eternal Planet. Saat ini di kota Phoenix, kediaman keluarga Devaraja. Mondi sedang melihat orang di depannya dengan saksama, tatapannya itu penuh dengan penghinaan. Sebuah planet primitif yang sudah mereka kalahkan, dan sekarang, beberapa dari mereka datang dan ingin berdiskusi dengannya. Awalnya Mondi tidak ingin buang waktu dengan hal ini, tapi dia terlalu tertekan selama ini. Ya, orang nomor 1 di Phoenix sekarang sedang memutar otak. Kekuatan yang dimiliki 4 keluarga besar terus-terusan mati. Apalagi orang-orang yang diutus pergi ke planet lain tidak memberikan kabar sama sekali. Bahkan 10 hari telah berlalu sejak kepergian Andov dan yang lainnya pergi ke kota Lukido juga tidak ada kabar lain. Mondi tahu seberapa hati-hatinya Andov. Karena dia pergi jadi perwakilan, mungkin Andov membutuhkan waktu lebih lama. Tapi tidak sampai 10 hari juga, kan? Hal ini membuat kepalanya sakit. Dia sangat kesal. Sekarang, karena kekuatan yang dimiliki 4 keluarga terus-menerus terbunuh, kekuatan mereka juga melemah. Mondi sangat tertekan. Jadi, saat dia mendengar orang-orang dari planet Ruby ingin berkunjung, dia setuju. Dia ingin menarik kepercayaan dari orang-orang planet yang telah mereka kalahkan. Di aula, beberapa orang berlutut di tanah. "Ada apa?" kata Mondi sambil melihat orang-orang yang datang. Seorang lelaki tua menggertakkan giginya dan berkata, "Kepala keluarga, saya akan melaporkan sesuatu. Ini menyangkut kelangsungan hidup 4 keluarga besar." Saat Mondi mendengar hal kalimat kelangsungan hidup 4 keluarga besar, dia langsung berdiri. "Apa? Kelangsungan hidup 4 keluarga? Apa kalian dari planet Ruby ini mau berperang denganku?" "Tidak, tidak, tidak." Lelaki tua itu segera berkata, "Kami sudah lama kalah di tangan kalian, mana mungkin kami memiliki keberanian melawan 4 keluarga besar." "Kalau begitu jelaskan, kalau tidak jangan harap bisa pergi dari sini," kata Mondi dengan kesal. "Kami hanya berharap 4 keluarga besar akan memberikan hidup yang layak untuk orang-orang dari planet Ruby. Awalnya, kalian menangkap banyak orang dari planet kami. Apa kamu pikir memiliki sesuatu yang layak untuk ditukar dengan permintaanmu itu?" Potong Mondi. Orang tua itu terkejut, kemudian dia berkata, "Saya datang ke sini sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, yaitu mati. Kalau Anda tidak setuju, saya tidak akan pernah memberitahu apa yang saya ketahui." Mondi menatap lekat lelaki tua itu dan berkata, "Jelaskan padaku. Kami ingin berlindung di bawah 4 keluarga besar, jadi kami juga berharap 4 keluarga besar bisa memberi kami tempat untuk orang-orang dari planet Ruby. Beri kami tempat untuk menetap dan tinggal di kota Phoenix," ucap orang tua itu. Mondi menjawab dengan ringan, "Aku janji, cepat beritahu apa yang kamu tahu." Orang-orang yang berlutut itu langsung mendongakkan kepalanya. Mereka melihat Mondi dengan wajah sumringah. Akhirnya, mereka bisa hidup dengan layak. "Ini terjadi di daerah Tandus. Kami datang ke sini untuk menghindari orang-orang dari 4 keluarga besar, jadi kami bersembunyi di daerah Tandus. Kami menemukan satu hal, tidak ada yang mengawasi daerah Tandus. Padahal orang-orang di sana sedang merencanakan sesuatu." "Daerah Tandus," kata Mondi terkejut. Kemudian dia bertanya, "Apa yang mereka rencanakan?" Mondi sangat tidak suka dengan orang-orang di daerah Tandus. Dalam bayangannya, tempat itu berisi orang-orang cacat genetik. Mereka terkucilkan dari masyarakat, orang-orang yang tidak lebih berharga dari hewan peliharaan. Daerah kumuh yang tidak terawat, mungkin mereka makan dari tumpukan sampah seperti babi. Mereka berencana untuk memberontak dan menggulingkan kekuasaan 4 keluarga besar. Sekarang, setiap hari mereka terus menggembar-gemborkan soal mereka diciptakan sama. Tidak boleh dibeda-bedakan, tidak seharusnya ada kelas sosial. Rupanya mereka tidak sadar diri.
Sekelompok sampah yang telah dikucilkan masyarakat ingin menggulingkan kekuasaan 4 keluarga, kata Mondi dengan nada menghina. Mereka pikir mereka berharga. Apa hanya ini yang kamu tahu? Menurutku, alasan kenapa mereka bisa bersikap begini adalah karena tidak ada pengawasan di daerah Tandus. Lalu muncul sekelompok orang yang terus memprovokasi di sana. Orang-orang yang muncul ini terus memberikan pelatihan-pelatihan yang membakar semangat. Bahkan di antara mereka ada yang memiliki kekuatan tingkat Eternal Undying Flame. Apa? Saat Mondi mendengar itu, dia kembali berdiri. Ada berapa orang-orang itu? Silakan, Anda lihat sendiri. Saya sudah mencari bukti dan memfoto mereka, kata lelaki tua itu. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu berdiri dan memberikan foto-foto Damar dan yang lainnya. Setelah melihat itu, Mondi langsung merengut. Brak, Mondi membalikkan meja, dia berteriak, kelompok dari daerah Tandus. Tunggu saja, aku akan berikan kalian pelajaran. Beritahu orang-orang 4 keluarga besar untuk mengadakan pertemuan darurat. Bersambung, 993. Jelas tidak ada ketenangan di kota Phoenix hari ini. Pertemuan darurat antara 4 keluarga juga segera digelar. Kali ini Mondi bergerak cepat. Dia memang tidak memandang orang-orang yang tinggal di daerah Tandus sedikit pun, tapi saat dia mendengar ada tingkat Eternal di sana, dia langsung panik. Para prajurit dari 4 keluarga besar terus berkumpul. Pasukan pertahanan kota juga ikut bergerak menuju daerah Tandus. Sekarang, Damar sudah menugaskan beberapa orang untuk menjaga dan mengawasi pintu masuk daerah Tandus. Memang selama ini tidak pernah ada yang tertarik dengan apapun yang terjadi di daerah Tandus. Damar juga sudah memprediksi kalau pasti akan ada informasi yang bocor keluar, jadi dia hanya ingin keadaan tetap terkontrol dengan menugaskan orang untuk berjaga di pintu masuk. 4 keluarga besar dapat dengan mudah mengontrol orang-orang di daerah Tandus. Seseorang yang ditugaskan oleh Damar melihat keadaan di sekitar pintu masuk. Kerumunan orang tiba-tiba memenuhi dan memblokade pintu masuk daerah Tandus. Sejumlah pasukan pertahanan kota berbaris di sana. Wajah orang itu langsung berubah. Dia berbalik dan dengan cepat mundur. Di sisi lain, Damar dan yang lainnya sedang duduk bersama. Semakin dekat mereka dengan perang, semakin tak bisa terlukiskan suasana hati mereka. Persiapan mereka sudah sempurna, mulai dari prajurit dan serta taktik perang. Informasi yang aku dapatkan saat ini dari kelompok 17, total ada 23 orang tingkat Undying Flame di 4 keluarga besar. Sedangkan tingkat Eternal hanya ada Mondi dan Darmawan Mendes. Hanya 2 orang yang tersisa, kata Damar. Tentu saja, kita juga harus menghitung Jetmir. Dia juga memiliki kekuatan tingkat Eternal Undying Flame. Tapi dalam hal kekuatan, kita sudah lebih unggul, tambah Damar. Mondi cukup kuat, aku akan menghadapinya. Kalau aku tidak menghitung Desi, kita memiliki 5 orang tingkat Eternal. 5 orang itu adalah Damar, Talia, Lilia, Madan, dan juga Iman. Sekarang, Talia sudah bisa menghadapi tingkat Undying Flame dengan mudah. Kita akan jadi kekuatan utama dalam perang ini, tambah Damar. Kalau Jetmir ikut turun, maka aku akan melawan dia dan Mondi. Kalau Jetmir ikut turun, maka aku akan melawan dia dan Mondi. Aku yang akan mengurus mereka berdua. Kalian bertanggung jawab mengurus sisa orang tingkat Undying Flame dan Purple Ghost. Orang-orang yang belum bisa kita prediksi saat ini adalah jumlah Purple Ghost, kata Damar terus menjelaskan. Orang-orang daerah Tandus juga akan ikut berperang. Tapi kekuatan dari 4 keluarga secara alami akan menjadi tanggung jawab mereka. Dalam pertempuran ini, Damar berencana untuk menggunakan metode pengepungan. Dengan kata lain, orang-orang daerah Tandus akan berada di sekitaran kota Phoenix untuk memblokade 4 keluarga besar agar tidak pergi kemana-mana. 4 keluarga besar akan berada di tengah-tengah. Sedangkan keluarga Luanda akan menjadi garis pertahanan kedua, menutupi seluruh kota. Orang-orang dari keluarga Luanda, seharusnya mereka tiba hari ini, kata Damar dengan tenang. Aku ingin mereka datang 2 hari sebelum tanggal yang ditentukan. Aku mencegah mereka agar tidak terpengaruh dengan sinyal perang yang diberikan oleh 4 keluarga besar. Setelah mengatakan itu, Damar memandang Bagas dan berkata, lalu soal selanjutnya, kamu harus memperhatikan hal ini. Daerah Tandus pasti akan jadi tidak stabil, di mana ada peperangan, pasti akan ada penjarahan. Orang yang tidak bersalah jangan sampai dirugikan. Bukan itu yang aku inginkan. Inilah tugasmu, kalau ada orang seperti itu, suruh yang lain melaporkan. Siapa yang berani melaporkan kejadian itu,
dia akan mendapatkan hadiah. Dan orang yang terbukti melakukan penjarahan akan dipenggal. Aturan tetap harus ditegakkan. Dimengerti, kata Bagas dengan cepat. Masih ada 2 hari lagi. Lapor, saat ini, di luar tempat mereka ada seseorang yang berdiri sambil berteriak. Ada apa? Tanya Bagas. Ada banyak pasukan pertahanan kota yang muncul di pintu masuk. Mereka berdiri dan memblokir pintu masuk. Kata orang itu. Apa? Damar langsung berdiri. Apa yang harus kita lakukan? Di sebelahnya, Chris ikut berdiri. Apa kita ketahuan? Cepat atau lambat pasti akan ketahuan, tapi kenapa sampai pasukan pertahanan kota turun dalam jumlah besar? Mungkin mereka hanya menggertak, kata Damar, tapi aku tidak tahu apa orang-orang dari 4 keluarga akan ikut. Ayo kita pergi dan melihat keadaan di sana. Setelah mengatakan itu, Damar memandang Chris dan yang lainnya. Chris, kamu tetap tidak diizinkan ikut dalam pertempuran. Tanggung jawab utamamu adalah keselamatan Dewan dan Bagas. Dan Dewan, cari posisi untuk menembak. Bidik ke arah pintu masuk. Guntur, kamu bergerak dengan Bagas dulu. Kita harus merencanakan yang terbaik dan bergerak dengan memprediksikan sampai ke hal yang terburuk. Kalau pasukan pertahanan kota ingin mendesak dan menggertak, maka kemungkinan besar perang akan dimulai lebih awal. Talia dan Lilia, kita bertiga pergi ke pintu masuk dulu, kata Damar. Ketiganya pun mulai bergerak menuju pintu masuk. Saat ini, di kota Phoenix, di jalanan, maglev car yang tak terhitung jumlahnya sedang melintas. Mereka menepi dan berhenti, di dalamnya ada anggota 4 keluarga besar. Ada banyak orang di sana, ada Purple Ghost, ada yang membawa senjata di punggung mereka. Di tempat paling depan, ada 2 tim Light Chaser dan lusinan perintis ungu. Ditambah keberadaan tim Light Chaser, ditambah lagi dengan Jetmir. Barisan terdepan ini cukup kuat. Kali ini, Mondi tidak lagi meremehkan. Dia berencana langsung mengurus masalah daerah Tandus. Kemudian menunggu kembalinya Andov dan keluarga Luwanda dari kota Lukido. Lalu mereka akan menyerang bumi, mencari tulang abadi dan memulihkan kekuatan 4 keluarga besar. Setelah itu, dia akan tinggal di satelit dan hidup damai. Jauh dari kata perang. Penduduk yang melihat kegaduhan ini sangat terkejut. Pasukan 4 keluarga besar muncul dalam skala besar, hal ini jarang terjadi dalam sejarah kota Phoenix. Banyak orang yang mulai bersembunyi, masuk ke dalam rumah mereka masing-masing dan menutup pintu dengan rapat. Di kota Lukido, ada sebuah pesawat yang bersiap untuk mengudara. Stasiun pesawat sengaja tidak beroperasi karena akan digunakan untuk memberangkatkan pasukan dari kota Lukido. Banyak Purple Ghost yang juga ikut diterbangkan. Rahasia umum yang sudah diketahui semua orang soal kota Lukido. Mereka terlalu kaya, meskipun Purple Ghost relatif jarang ditemukan dan keberadaannya tidak sebanyak Ghost-Ghost lain. Tapi bisa diproduksi dalam jumlah besar asalkan ada uang. Dan soal uang, bukan masalah untuk keluarga Lukido. Ini adalah pertempuran yang melibatkan wilayah yang luas, mengepung kota. Tentu saja ada banyak prajurit yang dilibatkan. Pesawat yang tak terhitung jumlahnya terus mengudara dari stasiun pesawat kota Lukido. Mereka memadati langit dan terbang menuju ke arah kota Phoenix. Bersambung, 994. Pasukan pertahanan kota yang tak terhitung jumlahnya dibagi menjadi 2 kelompok. Senjata yang mereka gunakan juga sama semua. Mereka memakai senjata belati standar warna biru. Senjata ini memakai bahan material yang sama dengan senjata milik Blue Ghost. Jumlah pasukan pertahanan kota sangat banyak. Mungkin kalau mereka semua masuk ke daerah Tandus, warna biru dari senjata mereka akan memenuhi daerah itu. Jetmir berdiri di posisi paling depan. Di sampingnya, ada sekelompok orang tingkat Peak Half Undying Flame. Jetmir memiliki kekuatan tingkat Eternal Undying Flame. Dia menjadi satu-satunya orang pasukan pertahanan kota yang mencapai tingkat Eternal. Bisa dibilang kalau Jetmir ini milik keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan Solane Empire. Pasukan pertahanan kota masih milik Solane Empire, tapi karena jumlah Undying Flame ke atas sangat terbatas, mereka hanya akan mengirim 1 orang dengan tingkat Eternal ke 1 kota. Utusan ini bisa dibilang seperti duta besar. Dan Jetmir hampir berasimilasi dengan 4 keluarga besar. Jetmir melihat ke daerah Tandus. Senyum tipis muncul di wajahnya, ini sangat konyol. Benar, orang-orang cacat ingin memberontak. Aku hampir mati karena tertawa. Di sebelah Jetmir, seseorang berkata, "Tuanku, apa kita akan langsung membantai mereka semua?" "Tidak,
Jetmir menggelengkan kepalanya, ada kemungkinan besar itu tidak terjadi. Tapi mungkin kita akan menindas mereka. Orang-orang yang jadi provokator harus mati. Dan yang lain, mereka akan terus digunakan sampai akhir. Yah, bagaimanapun juga mereka masih bisa melakukan pekerjaan kasar. Apa yang mereka hasilkan bisa kita gunakan. Bagaimana kalau kita masuk sekarang? Tanya pria itu. Tenang, kita bicarakan setelah anggota dari 4 keluarga besar datang, kata Jetmir. Dan di dalam daerah Tandus, Bagas terus memberitahu semua orang. Perang mungkin akan terjadi lebih cepat dari jadwal seharusnya. Ada yang senang, ada yang ketakutan. Mereka mulai mengambil senjata dan berjalan menyusuri jalan, berkumpul menuju pintu masuk. Damar, Thalia, dan Lilia telah sampai di pintu masuk. Damar berdiri di sana, melihat ke arah luar pintu masuk dan berkata, melihat keadaan ini, sepertinya memang beritanya bocor. Jetmir ada di depan, sepertinya 4 keluarga besar sungguh-sungguh. Kita menunjukkan aura tingkat eternal untuk memberikan orang-orang keberanian dan kepercayaan. Apa mungkin karena itu jadinya informasi bisa bocor? Tanya Lilia. Tidak ada yang tidak mungkin. Angguk Damar. Intinya, cepat atau lambat pemandangan ini akan datang. Keluarga Luwanda juga akan datang hari ini. Tapi Madan dan Iman masih belum juga muncul. Kekuatan bertarung kita jadi ikut melemah. Apa kamu masih tidak ingin menyuruh Desi ikut? Tanya Thalia. Ya, saat Damar membuat rencana, dia masih tidak memasukkan Desi dan Yani dalam pergerakan mereka. Untuk satu hal, begitu perang dimulai artinya mereka siap mati. Memang ada sekitar 20-an tingkat Undying Flame, tapi Madan mengatakan kalau 4 keluarga besar masih memiliki kartu tersembunyi. Kalau memang benar, Damar tidak ingin melihat kejadian yang tidak menyenangkan menimpa Desi dan Yani. Alasan kedua adalah karena mereka orang-orang keluarga purba. Kalau Mondi dan yang lainnya sampai membocorkan soal bumi, entah apa yang akan mereka lakukan setelah mendengar keberadaan tulang abadi. Jadi rencana Damar adalah menjadikan area inti 4 keluarga besar sebagai medan perang, pusat kota Phoenix. Dengan begitu, keluarga Luwanda yang bertanggung jawab di pinggiran kota tidak bisa mendengar ucapan Mondi yang bisa saja menghasut mereka. Kalau memang akan ada perang, kita harus menundanya sampai orang-orang dari kota Lukido datang. Setelah mengatakan itu, dia melihat 2 orang rekannya dan berkata, kita harus bersiap bertarung sampai mati, tanpa Iman dan Madan. Dimengerti, angguk Thalia dan berkata, bersiap untuk mati kapan saja. Di dalam tempat Damar, Desi menggerutu, Damar tidak membawaku ikut. Dia pasti punya pertimbangan, jadi kita tunggu saja, kata Yani sambil tersenyum. Apa mungkin kita benar-benar tidak ikut berperang? Kata Desi sambil menggertakkan giginya. Aku khawatir Damar kewalahan. Beberapa orang yang mereka andalkan belum muncul. Sekarang kekuatan mereka belum sempurna. Walaupun Damar dan Thalia memang sangat hebat, tapi perintis yang ada di pihak 4 keluarga besar tidak sedikit. Pertempuran ini terlihat sangat tidak seimbang. Jangan meremehkan tulang naga dan tulang Phoenix, kata Yani sambil tersenyumnya, seolah tidak khawatir sama sekali. Di depan mereka, di jalanan rusak yang terbengkalai, orang-orang terus berjalan sambil membawa senjata di tangan mereka. Memang tidak ada senjata tajam di daerah Tandus, mereka selama ini hanya bekerja keras. Alasan kenapa mereka dilatih fisik ya karena hal ini, mereka sudah terbiasa melakukan pekerjaan fisik yang keras. Jadi melatih fisik dengan berlatih seni bela diri tanpa senjata adalah pilihan yang tepat. Jadi, mereka mengambil apapun yang bisa dijadikan senjata. Seperti pisau dapur berkarat, besi, bahkan ada mengambil pot untuk dijadikan senjata. Saat orang-orang ini berjalan menuju pintu masuk, banyak yang ketakutan. Tapi saat mereka berjalan bersama-sama, langkah mereka kian mantap. Rasa takut yang muncul kini perlahan sirna. Mereka berkumpul, berjalan menuju pintu masuk daerah Tandus bersama-sama. Tak lama kemudian, di pintu masuk daerah Tandus, sejumlah besar orang-orang dari kedua sisi telah berkumpul. Beberapa dari mereka ada yang berbaris, ada pula yang berada di atas genting rumah-rumah warga. Tentu saja, di barisan depan pasukan ini ada Damar, Thalia, dan Lilia. Wah, di depan kubu lawan, Jetmir berkata, sepertinya memang benar mereka mau memberontak. Aku akan bermain sebentar dengan mereka, kata Peak Half Undying Flame yang ada di sebelah Jetmir. Jetmir tidak menghentikan orang ini. Orang-orang di daerah Tandus, sebenarnya memang ada beberapa yang bisa mencapai tingkat Half Undying Flame.
Tapi karena cacat genetik, mereka masih tidak memiliki kekuatan. Mereka hanya bisa hidup di daerah tandus. Menunggu ajal menjemput adalah salah satu cara bertahan hidup di sini. Menurut Damar sendiri, orang-orang yang bisa mencapai Half Undying Flame padahal tidak difasilitasi adalah orang jenius. Pria itu berjalan ke depan, dia berteriak dengan keras dan berkata, "Hei, kalian para bajingan. Kalian pikir bisa menang? Kalian ingin memberontak? Saat 4 keluarga besar sampai, habislah kalian. Aku peringatkan kalian semua, kalau kalian mundur sekarang, mungkin saja masih akan ada ampunan. Tapi kalau kalian tetap terus berdiri di sana, aku pastikan 4 keluarga tidak akan membiarkan kalian." Saat teriakan pria itu bergema, orang-orang di daerah tandus menunjukkan sedikit ketakutan di wajah mereka. Teman-teman semuanya, saat ini, Damar berpidato dengan tenang. "Apa kalian masih ingin terus menjalani kehidupan menyesakkan di tempat kumuh ini?" Kata Damar, "Kita lahir bukanlah sesuatu yang bisa kita putuskan sendiri. Tapi kenapa kita harus tinggal di sini karena cacat genetik yang bahkan tidak bisa kita pilih?" Teriak Damar, "Hanya karena disebut cacat genetik, kalian harus bekerja tanpa henti demi memenuhi kebutuhan 4 keluarga besar dan anjing suruhan 4 keluarga besar di sini." Saat mendengar ucapan Damar, orang-orang dari kubu lawan terlihat emosi. "Hari ini, kita akan bertarung. 4 keluarga besar tidak lain hanyalah ayam kampung. Pasukan pertahanan kota hanyalah anjing peliharaan 4 keluarga besar. Kalian tidak perlu takut." DZING. Tiba-tiba Damar menghunuskan pedangnya dan mengangkat ke depan. Dia berteriak, "Kita akan berjuang demi kesetaraan. Kita berjuang untuk kebebasan. Untuk kebebasan." Teriak orang-orang yang berdiri di belakang Damar dengan penuh semangat. Takut, mati, hidup di daerah tandus lebih dari sekadar kematian, mereka hidup diperalat. Tidak ada kata mundur dalam perang. Teriak Damar, "Tidak ada kata mundur dalam perang." Ulang orang-orang di belakang Damar. Teriakan yang berasal dari daerah tandus menyebar ke seluruh kota Phoenix. Suara mereka bergema menakutkan. Jetmir, dia terkejut mendengar teriakan penuh amarah dari orang-orang ini. "Kalian, cari mati," cibir pria tadi. PSIU. Dor. Saat ini, sebuah peluru terbang melesat menembus kepala pria itu. Night Watcher. Tidak ada kata mundur dalam perang. Bukanlah hanya sebuah kalimat. Kalimat ini merupakan sinyal dimulainya perang. Tembakan dewan ini adalah pembukaan dari pertempuran Phoenix. Bersambung. 995. Bang. Tembakan dewan ini pasti akan dicatat dalam sejarah kota Phoenix. Orang itu terus menggoda orang-orang dari daerah tandus, dan sepertinya dia tidak tahu ada orang tingkat Peak Eternal Undying Flame di dalam tempat. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati karena ditembak. Ya, dia mati oleh tembakan sniper. Bagi orang yang berada di tingkat Half Undying Flame atau di atas tingkat dewa, tidak mudah untuk membunuh mereka hanya dengan tembakan sniper. Teknologi senapan sniper di dunia ini cukup bagus, dan memang ada juga penembak di dunia ini. Namun, mereka tidak ahli seperti dewan. Sebagian besar penembak hanya menggunakan senapan mereka ketika di dalam hutan atau saat mereka bertemu binatang buas. Mereka hanya menggunakan senapan mereka untuk melindungi diri saja. Adapun soal peluru, mereka tidak memiliki teknologi seperti energi sumber tekanan. Dari perspektif ini, bisa dilihat bahwa Dr. T memang orang yang berbakat. Tentu saja, jika jenis peluru seperti itu dibuatkan di Eternal Planet, profesi penembak pasti akan meningkat dalam waktu yang cepat. Tapi sebelum masa itu tiba, Dewan tidak diragukan adalah penembak yang terkuat. Sekarang dia memiliki senapan sniper baru, yang dapat melukai tingkat Eternal Undying Flame. Tentu saja, dia tetap harus bisa menembak dengan tepat. Kemampuan Dewan masih tidak begitu tinggi dan masih agak sulit baginya untuk menembak dengan mengikuti kecepatan orang tingkat Eternal. Tapi jika musuh menetap diam di satu tempat, Dewan sudah pasti dapat mengalahkannya. Maupun tingkat Eternal juga belum tentu dapat bereaksi apapun terhadap peluru yang terlontar dari senapan Dewan. Saat orang itu terbunuh, Damar, Talia dan Lilia tiba-tiba memancarkan aura yang sangat menakutkan. "Jangan berbelas kasih, bunuh!" Damar berteriak keras. Dia melirik Jetmir dari kejauhan, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kilat dan dia menuju ke arah Jetmir dengan cepat. Hush! Pada saat ini, Damar tidak menyembunyikan kekuatannya sama sekali. Muncullah sayap di punggungnya dan sayap itu terbuka lebar. Setelah berlari beberapa langkah, dia melompat dan menggunakan karakteristik udaranya.
Dia tiba di hadapan Jetmir dalam sekejap. Hah, ekspresi wajah Jetmir sedikit berubah. Dia merasa dia sedikit familiar dengan Damar. Ternyata itu kamu. Melihat dua karakteristik Damar, kilat dan udara, ditambah sayapnya, dia langsung mengenalinya. Meskipun Damar mengenakan topeng di awal, tapi dia masih mengenali identitasnya. Budak dari 4 keluarga besar. Matilah kau, Damar meraung. Ci dalam tubuhnya sangat mengerikan saat ini. Damar langsung mengarahkan pedangnya kepada mereka dengan cepat. Berpencar, semuanya cepat berpencar, teriak Jetmir. Pada pertempuran antara tingkat eternal, orang-orang yang berada di sekitarnya pun pasti akan terluka. Jika mereka berada di pusat pertempuran ini, mereka akan langsung mati oleh karakteristik udara dan kilat. Hal yang paling mengejutkan bagi Jetmir adalah kekuatan Damar yang sangat menakutkan ini. Terakhir kali dia bertemu dengan pria ini, dia sedang dalam pelarian. Pada saat itu, dia bisa merasakan bahwa Damar mampu melawannya, tetapi dia belum tentu kalah juga. Tapi kali ini benar-benar berbeda, hanya dalam beberapa bulan, kekuatan Damar dapat meningkat dengan begitu cepat. Jetmir merasa terkejut dalam hatinya. Namun, karena dia adalah seorang senior dalam tingkat eternal, maka reaksinya sangat cepat. Dia memegang sebuah pedang berwarna putih di tangannya. Pedang itu panjang dan tipis, dan tentu itu bukan senjata biasa. Dia mengarahkan pedang panjangnya dan mengeluarkan chi-nya juga. Pedangnya dan pedang Damar saling bertabrakan saat ini. Pada detik berikutnya, Jetmir menggunakan karakteristiknya. Di sekitar Damar tiba-tiba dipenuhi oleh kabut. Damar tidak dapat melihat apapun dalam sekejap. Pemandangan di sekitarnya menjadi putih semua. Terakhir kali mereka bertempur, Jetmir membunuh Purple Ghost dengan cepat. Damar tidak melihatnya dengan jelas, maka dia tidak tahu apa karakteristiknya. Bocah, ternyata kamu bersembunyi di daerah tandus. Aku tidak menyangka bahwa kamu yang menyebabkan kekacauan di daerah tandus, suara Jetmir terdengar dari luar. Aku harus mengakuinya, kamu memang seorang yang berbakat. Udara dan kilat, kamu bisa mempunyai dua karakteristik. Hanya dalam beberapa bulan, kamu telah mencapai batas tingkat eternal, dan kamu hanya selangkah lagi untuk naik ke tingkat Immortal Undying Flame. Sayang sekali, kamu terlalu berburu-buru. Jika kamu keluar saat mencapai Immortal Undying Flame, tidak ada orang yang mampu melawanmu lagi di seluruh kota Phoenix, bahkan seluruh Solane Empire. Jetmir terkekeh. Tapi sekarang, kamu tidak punya kesempatan lagi. Kamu akan terjebak dalam karakteristikku. Ketika orang-orang dari 4 keluarga besar datang, mereka akan membunuh kalian semua. Jetmir berkata dengan suara pelan. Dan juga, orang-orang miskin di belakangmu itu. Mereka akan mendapat hukuman karena mengikutimu dalam pemberontakan. Jetmir mencibir dan berkata, ketika kamu keluar, kamu akan melihat darah di seluruh tanah dan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Damar yang berada di dalam kabut mencibir langsung. Tentu saja, sebelum itu, kita bisa mengobrol dengan baik. Jetmir berkata sambil tersenyum, aku masih penasaran, awalnya aku curiga kamu berasal dari keluarga Luanda di kota Lukido, tapi sepertinya bukan. Jadi, dari mana kamu berasal? Dari mana aku berasal? Damar berkata sambil tersenyum, kamu bisa mengetahuinya nanti di dunia lain. Saat berikutnya, Damar mengeluarkan karakteristik ketiganya. Karakteristik es. Ketika chi dalam tubuhnya melewat, kabut di sekitarnya dengan cepat berubah menjadi tetesan air, dan terus menetes ke tanah. Kabut menghilang dalam waktu singkat. Apa? Jetmir berseru, bagaimana bisa? Bagaimana kamu bisa memiliki 3 karakteristik? 3 karakteristik. Damar menyeringai, kamu terlalu meremehkanku. Bagi Jetmir, karakteristik es ini sangat mengganggu karakteristiknya. Saat ini, Damar memutarkan pergelangan tangannya, kilat mengelilingi tubuhnya, tangan kirinya penuh dengan udara dingin dan di tangan kanannya muncullah karakteristik magma. Dia harus membunuh Jetmir dan orang-orang dari pasukan pertahanan kota secepatnya. Kemudian, melawan orang-orang dari 4 keluarga besar. Pada saat itu, orang-orang dari 4 keluarga besar dengan terpaksa akan kembali ke pusat kota Phoenix, dan dia akan mengakhiri hidup mereka di tempat itu. Bang! Pada saat yang sama, Thalia di sisi lain meraung dengan keras. Bayangan Phoenix tiba-tiba muncul di atas langit. Thalia seperti Killer God saat ini, ketika dia mendekati pasukan pertahanan kota, mereka bahkan tidak bisa berteriak dan langsung berubah menjadi abu. Musuh kami hanya 4 keluarga besar saja. Bagi orang yang tidak ingin mati,
jatuhkan senjatamu dan pergi dari sini. Thalia berteriak. Jetmir merasa kepalanya akan meledak. Ada bayangan Phoenix. Itu berarti bahwa Thalia adalah pemilik tulang Phoenix. Dan Damar yang sedang bergegas mendekatinya memiliki 4 karakteristik. Dia sudah tahu bahwa Damar adalah pemilik tulang naga. Dewa Mabuk menerima pemilik tulang naga dan tulang Phoenix sebagai muridnya di bawah istana bawah tanah waktu itu. Berita ini sudah menyebar ke seluruh Eternal Planet sejak lama. Jetmir mulai mengerti banyak hal saat ini. Dia baru menyadari siapa pria tua itu. Pria itu adalah Dewa Mabuk. Dewa Mabuk yang membantu Damar dan yang lainnya kabur dari kota Phoenix. Dia tidak tahu mengapa Damar ingin menyerang orang-orang dari 4 keluarga besar di kota Phoenix, tetapi dia tahu bahwa dia mungkin akan mati hari ini. Bunuhlah, bunuh semua. Di belakang Damar, orang-orang yang terbuang di daerah tandus bergegas keluar dari pintu keluar ini untuk pertama kalinya. Mereka berteriak dan bergegas menuju pasukan pertahanan kota. Desi dan Yani berada di sebuah gedung tinggi yang ada di samping daerah tandus. Tidak ada yang tahu kapan mereka datang ke sini. Mereka melihat ke sisi lain gedung tinggi dengan penuh minat. Half Undying Flame, penembak senapan sniper. Posisi ini kebetulan adalah posisi Dewan. Pemandangan di tempat ini sangat bagus. Mereka berdua datang hanya untuk menonton pertempuran. Jika Damar dan yang lainnya dalam bahaya, Desi pasti akan membantunya juga. Ketika mereka melihat Dewan benar-benar memegang senapan sniper di atas, keduanya sedikit tercengang. Pada saat yang sama, mereka juga melihat ke arah Chris dan yang lainnya di sebelah Dewan. Tidak tahu mengapa, mereka merasa bahwa Chris dan yang lainnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat mereka bertemu sebelumnya, Chris dan yang lainnya tidak bersenjata lengkap, tetapi saat ini, mereka semua membawa 2 pedang di belakang punggung mereka. 1 pedang panjang dan 1 lagi adalah belati. Ketika menghadapi situasi seperti ini, tatapan mereka sangat tegas. Night Watcher, Yani bergumam, bersambung. 996. Suaranya tenggelam dalam suara teriakan orang lain. Tapi Yani menjadi semakin bersemangat, dia merasa bergabung dengan Night Watcher mungkin adalah hal yang sangat keren baginya. Chris dan yang lainnya berbaring di atap. Damar meminta mereka untuk tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka harus fokus untuk melindungi keamanan Dewan. Yang menentukan hasil dari pertempuran ini adalah orang-orang yang ahli. Selama musuh yang bertingkat Undying Flame dan Purple Ghost terbunuh, pertempuran akan memasuki tahap akhir. Orang-orang yang keluar dari daerah tandus tidak ikut berpartisipasi dalam pertempuran ini. Peran mereka hanya untuk mengepung seluruh area tengah kota Phoenix. Desi menunduk dan berkata, sepertinya sudah tidak ada bahaya lagi. Yani tersenyum, dia melirik ke arah Dewan dan bertanya, penembak sniper. Apakah itu benar-benar berguna? Mereka tidak pernah melihat Dewan menembak sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Desi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Damar mengatakan bahwa dia dapat mengancam keberadaan Eternal Undying Flame. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Orang-orang dari 4 keluarga besar ada di sini. Desi mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Di kejauhan, 2 tim Light Chaser dari 4 keluarga besar dengan puluhan ribu perintis mendekati daerah tandus. Di dalam 2 tim Light Chaser ada 12 orang yang bertingkat Undying Flame. Meskipun tidak ada Eternal Undying Flame yang memimpin tim, tapi hampir setengah kekuatan dari 4 keluarga besar berpartisipasi di pertempuran ini. Bisa dilihat bahwa 4 keluarga besar menganggap penting pertempuran ini. Bahkan jika pihak lain memiliki 3 orang Eternal Undying Flame, di dalam situasi seperti ini, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan mengalah. Apalagi mereka juga mengirim 10 Purple Ghost. Skala ini, Desi berkata, maupun Damar atau Thalia, mereka akan mengalami kesulitan nanti. Yani tersenyum sedikit, dan tiba-tiba, dia mendengar suara tembakan. Dewan menggerakkan pelatuk snipernya. Saat berikutnya, seorang Undying Flame yang berdiri di atas perintis ungu tertembak dan kepalanya tiba-tiba meledak. Apa? Ekspresi Desi dan Yani berubah langsung. Dewan mengubah posisinya, matanya melihat pada kejauhan dan mulai mengincar target selanjutnya. Di bawah mereka, orang-orang dari 4 keluarga besar juga mendengar suara teriakan yang mengerikan itu, maka mereka bergegas ke arah Damar. Namun, ketika seorang Undying Flame dibunuh oleh penembak sniper, semua orang langsung berhenti seketika. Sembunyi, teriak seseorang. Namun, mereka sedang berada di dalam kota,
dan jumlahnya mereka cukup banyak, sulit bagi mereka untuk bersembunyi. Dewan mencibir dan menggerakkan pelatuknya untuk tembakan kedua. Damar pernah berkata, dalam situasi tertentu, keberadaan Dewan akan lebih berguna daripadanya. Dewan berdiri tegak, dia menembak lagi. Dor, 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 dia menembak terus. 11 orang Undying Flame dari 4 keluarga besar mundur dengan cepat. Purple Ghost di belakang mereka terekspos secara alami. Bang, bang, bang. Setelah peluru yang sebanding dengan tingkat Undying Flame dikompresi oleh senapan sniper, kekuatan pelurunya telah meningkat banyak. Peluru itu menembus Purple Ghost dan mengarah ke belakangnya. Kemudian, peluru itu meledak secara langsung. Dalam waktu yang sangat singkat, 4 atau 5 Purple Ghost meledak. Orang-orang dari 4 keluarga besar semuanya ketakutan. Mereka belum mendekati Damar, dan sudah ada begitu banyak orang terbunuh. Tiba-tiba, orang-orang dari Light Chaser meminta yang lain untuk mundur. Mereka belum pernah melihat ada penembak sniper yang dapat membunuh Undying Flame dan Purple Ghost dalam jarak jauh seperti ini. Mereka yang tidak tahu keadaan saat ini memutuskan untuk mundur dulu. Hebat sekali, Chris memuji. Dewan, teknik menembakmu menjadi lebih kuat lagi. Semua orang terkejut oleh kekuatan peluru Dewan, termasuk Chris juga. Tembakan Dewan menakutkan orang-orang itu dan mereka terpaksa mundur dulu. Di bawah mereka, salah satu orang dari 4 keluarga besar menggunakan komunikator dan terus berkomunikasi dengan Mondi. Matanya penuh keterkejutan, tidak hanya beberapa orang yang terbunuh oleh peluru. Dia bahkan melihat bayangan naga dan Phoenix di atas langit. Ketua, orang yang memimpin tim Light Chaser kali ini berteriak keras. Ada bayangan naga dan Phoenix muncul di pinggiran daerah tandus. Orang yang bertempur dengan Jetmir adalah pemilik tulang naga dan tulang Phoenix. Kita tidak tahu mereka menggunakan apa, tapi mereka mampu menembak mati Undying Flame dan perintis ungu dari jarak jauh. Aku mengerti, suara Mondi terdengar dari komunikator. Pada saat yang sama, dia memerintahkannya, cepat gunakan drone ke daerah tandus. Aku ingin tahu situasi di sana seperti apa sekarang. Kamu harus pikirkan solusinya dulu. Carilah cara untuk membantu Jetmir. Aku segera mengirim orang-orang yang tersisa untuk membantu kalian. Baik, kata pemimpin itu. Pria ini bernama Zoros. Dia berasal dari keluarga Devaraja, dan kemampuannya hampir mencapai Eternal Undying Flame. Orang lain terus cari tempat untuk bersembunyi. Semua perintis ungu, nyalakan sumber energi kalian dan terbang. Semua Undying Flame, ikuti perintis ungu dan bantu Jetmir, teriaknya. Setelah dia selesai berkata, semua perintis ungu melayang pada saat ini. Dan di atas langit kota Phoenix, sejumlah drone mendekat. Kecepatan drone itu sangat cepat, dengan segera drone itu sudah berada di atas langit daerah tandus. Situasi di bawah dapat dilihat dengan jelas. Dor, 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 Dewan masih terus memicu snipernya. Tetapi ketika Purple Ghost melayang dan mulai bergerak dengan seluruh kekuatannya, akurasinya tidak seperti sebelumnya lagi. Bagaimanapun, dia menembak dari kejauhan. Peluru sulit untuk menembak sesuatu yang bergerak cepat. Ini juga merupakan batasan dari Dewan. Tapi ini cukup untuk mengejutkan Desi dan Yani. Karena menurut mereka, senapan sniper di dunia ini tidak mungkin mampu mengancam Undying Flame. Dan Dewan menunjukkan pada mereka sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia ini. Bunuh, bunuh, suara teriakan yang mengerikan bergema dari daerah tandus. Banyak orang bergegas keluar dari daerah tandus. Mereka bertabrakan dengan pasukan pertahanan kota yang mengenakan pakaian hijau. Ini adalah tabrakan jutaan orang. Jumlah pasukan pertahanan kota tidak sedikit, tetapi mereka belum berkumpul semua, dan mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak orang di daerah tandus yang melawan mereka. Dan di antara mereka, ada Half Undying Flame dan ataupun tingkat dewa. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa jumlah dan kualitas orang-orang dari daerah tandus tampaknya tidak kurang dari mereka. Hanya kualitas senjata mereka sedikit buruk saja, tapi jumlah mereka sangat banyak. Pasukan pertahanan kota mengepung daerah tandus. Pada saat ini, orang-orang dari daerah tandus dan pasukan pertahanan kota saling bertabrakan di sekeliling daerah tandus. Suara pertempuran dan teriakan orang bergema di seluruh kota Phoenix. Bersambung. 997. Pada saat ini, Guntur dan Bagas juga naik ke atas gedung. Bagas berkeringat dan terengah-engah saat tiba di lantai atas. Sejauh ini, dia masih tingkat pemula.
Sangat lelah baginya untuk menyampaikan informasi kepada orang-orang di berbagai tempat. Setelah Guntur melemparkannya ke bawah lantai, dia dengan cepat bertanya, "Bagaimana?" Chris berkata dengan serius, "Orang-orang dari 4 keluarga besar ada di sini, ada puluhan Purple Ghost dan mungkin ada 2 tim Light Chaser. Dewan menembak dan membunuh 1 orang, tetapi masih ada 10 orang lebih. Medan perang ditempatkan di dekat daerah tandus, dan perang sudah mulai. Kita tidak bisa hanya menonton saja." Sally menggertakkan giginya dan berkata, "Aku meminta izin untuk bertarung. Jika Damar tidak ada di sini, maka orang yang membuat keputusan secara alami adalah Bagas." Bagas menarik napas dan berkata, "Skala pertempuran ini terlalu besar, dan 4 keluarga besar pasti akan mendapat dukungan lain. Masalah ini tidak berjalan sesuai rencana. Medan perang yang mereka rencanakan seharusnya berada di area tengah kota Phoenix, tetapi sekarang, medan perang berada di daerah tandus. Ini adalah area pinggir kota. Orang-orang dari keluarga Luanda belum tiba. Bahkan jika mereka tiba, mereka masih di luar kota. Jika Mondi akhirnya berteriak keras, mereka mungkin bisa mendengarnya. Tapi kita tidak bisa hanya menonton saja." Chris berkata, "Kita semua pick half Undying Flame. Kita harus membantu. Dewan adalah kuncinya." Bagas berkata, "Kalian harus melindunginya. Kita dapat bertanggung jawab atas itu." Desi tiba-tiba berkata, "Damar tidak membiarkan aku berpartisipasi dalam perang. Maka, aku dapat melindungi sniper kalian di sini." Bagas mengerutkan kening dan menatap Desi, lalu menghela napas lega. "Oke, kalau begitu kalian harus menjaga keselamatan sendiri, dan jangan ikut serta dalam pertempuran Undying Flame." "Baik." Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Chris. Di sebelahnya, Hugo menuangkan seteguk anggur ke mulutnya, dan kemudian mereka secara bersamaan mengeluarkan pedang mereka. "Demi semua yang bernapas," Chris berkata dengan suara yang rendah. "Ditunjuk oleh pedang, di mana hati berada, tidak ada mundur dalam perang." Mereka berteriak serempak, dan kemudian bergegas turun dari lantai atas. Mereka masuk ke dalam kerumunan pasukan pertahanan kota. Sebagai pick half Undying Flame, tanpa gangguan Undying Flame dan Purple Ghost, kekuatan mereka dapat dilihat dengan jelas. Saat mereka bergabung, walaupun hanya belasan orang, tapi mereka dapat membantai dengan cepat. Medan perang utama masih di tempat Damar. Damar bertarung dengan Jetmir sendirian, tetapi karena Jetmir melawan dengan sepenuh tenaga dan fokus melarikan diri, Damar masih tidak bisa membunuhnya dalam waktu singkat. Bagaimanapun, dia adalah peringkat ketiga di daftar Undying Flame kota Phoenix. "Orang-orang dari 4 keluarga besar ada di sini." Jetmir berkata dengan gembira, "Apakah kamu benar-benar ingin mati bersama kami? Mengapa kamu tidak berhenti melawan dan coba membicarakannya dulu?" Jetmir memang sedikit takut. Pertama, karena Damar memang sangat kuat. Dan kedua, karena Dewa Mabuk yang mendukung Damar. Dewa Mabuk adalah orang yang ditakutkan oleh 8 kekuatan utama. Jika dia dan Damar bertarung sampai mati, Dewa Mabuk tidak akan membiarkan yang lain pergi juga. "Tidak ada yang perlu dibicarakan, salah satu dari kita harus mati hari ini," Damar mencibir. Hush, hush. Pada saat ini, Purple Ghost terbang mendekati mereka. Damar mengerutkan kening, chi di tubuhnya dengan cepat menyelimutinya. "Jangan biarkan mereka memasuki medan perang lain. Lawan mereka semua." Damar meraung. Bagi Damar dan Thalia, puluhan Purple Ghost dan 11 orang Undying Flame ini masih memberi mereka sedikit tekanan. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. Jika Purple Ghost memasuki medan perang biasa, itu akan menjadi pembantaian sepihak. "Bersiap-siaplah," teriak Zoros. Setiap 6 Purple Ghost mulai membentuk tim kecil. Damar langsung mengerutkan kening ketika melihat adegan ini. Dia pernah mengalami ini sebelumnya. Pada saat Ghost menyerbu bumi untuk pertama kalinya, 6 Gold Ghost bergabung menjadi satu. Meskipun dia sudah mencapai peak half Undying Flame, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Pada akhirnya, Dewan yang memecahkan mereka dengan satu tembakan. Setelah itu, Damar baru mampu membunuh yang lain. Pada saat ini, 6 Purple Ghost membentuk formasi, dan energi yang mereka pancarkan sudah sangat dekat dengan Eternal Undying Flame. Perang. Thalia tidak takut pada mereka. Dia memegang 2 pedangnya dan langsung mendekatinya. Lilia pun sama, dia memegang Death Sword dan melawan. Dang, energi dan chi bertabrakan dalam sekejap. Ekspresi Zoros sedikit berubah, dia berteriak, "Damar." Pemilik tulang naga bernama Damar.
Berita ini sudah tersebar di seluruh Eternal Planet. Zoros menghunus pedangnya, dia mendekati Lilia sambil berteriak keras. Aku tidak tahu apa yang 4 keluarga besar lakukan padamu, mengapa kamu ingin membunuh kami? Kekhawatirannya sama seperti Jetmir. Orang-orang dari 4 keluarga besar takut pada Dewa Mabuk juga. Dibandingkan dengan 8 kekuatan utama, mereka seperti semut di hadapan Dewa Mabuk. Jika Dewa Mabuk ingin membunuh mereka, itu hanya masalah kecil saja. Semua orang membenci dan ingin membunuh 4 keluarga besar. Damar mencibir, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Hanya ada satu pihak yang bisa hidup hari ini. Sekarang perang telah dimulai, maka Damar harus membunuh 4 keluarga besar. Adapun hal-hal yang 4 keluarga besar khawatirkan sekarang, itu bukan sesuatu yang harus dia pikirkan. Suara Damar terekam oleh komunikator Zoros dan masuk ke pusat keluarga Devaraja. Ekspresi wajah Mondi berubah menjadi sangat jelek saat ini. Ketika dia tahu bahwa lawan mereka adalah pemilik tulang naga dan tulang Phoenix, suasana hatinya berubah langsung. Awalnya dia berpikir untuk berbicara dengan baik-baik dan meminta perdamaian. Namun, Damar tidak memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan sama sekali. Di pusat komando, ada banyak video rekaman yang diambil dengan drone. Tiba-tiba, seseorang muncul di dalam video rekaman. Ketua, seseorang berkata dengan cepat, kita sudah menemukan orang yang menembak dari jauh itu. Dia tampaknya adalah seorang penembak sniper, dan ada 2 orang yang mengenakan jubah berdiri di sampingnya. Agar tidak mengekspos diri mereka sendiri, Desi dan Yani sama-sama mengenakan jubah. Karena warna rambut mereka masih terlalu mencolok, Mondi terdiam untuk beberapa saat, lalu dia menggertakkan giginya dan bertanya, ada berapa orang sekarang? Ada 3 Eternal Undying Flame. Jawab Zoros melalui komunikator. Mondi terdiam lagi untuk sementara waktu, dan dia mengambil keputusan lain. Damar, dia menatap Damar dan berkata dengan ganas, kamu yang memaksa kami duluan. Jika kamu ingin membunuh kami semua, maka aku rela untuk keluarkan semua pasukanku, meninggalkan kota Phoenix hanya untuk membunuhmu. Pada saat nanti, 4 keluarga besar akan bermigrasi ke planet dengan tulang abadi itu. Dan kita akan kembali setelah mempunyai kemajuan besar. Memikirkan hal ini, dia sepertinya telah memutuskan banyak hal dalam hati. Tahan dia untukku, orang dari kami akan segera datang. Biarkan pemilik tulang naga dan tulang Phoenix mati di kota Phoenix hari ini. Mondi mendengus. Setelah selesai berbicara, dia bergerak dengan cepat dan menghilang dari aula komando. Dia melewati rumah keluarga Devaraja dengan cepat, dan akhirnya dia tiba di depan halaman yang tenang. Kemudian dia berlutut di depan halaman dan berkata, Ayah, sudah saatnya, aku meminta ayah untuk keluar dan membantu kami. Seseorang mendesah dalam halaman. Kemudian, pintu halaman tiba-tiba terbuka, dan seseorang berjalan keluar dari sana. Bersambung, 998. Pria tua itu sepertinya berusia senja. Badannya sangat kurus, seolah-olah hanya kulit dan tulang yang tersisa. Jika diperhatikan baik-baik, akan menemukan bahwa ada lapisan es yang mengembun di bawah kakinya. Suhu di sekitar pria tua ini juga cukup rendah. Suhu di dalam ruangan dan sekitarnya menjadi dingin. Jika ada orang yang mengenal sejarah kota Phoenix atau keluarga Devaraja, dia pasti bisa mengenali pria tua ini. Pria ini adalah Nada Devaraja. Dia adalah pemimpin keluarga Devaraja sebelum Mondi, dan dia juga ayahnya Mondi. Pada ratusan tahun yang lalu, dia menyerahkan keluarga Devaraja ke Mondi, dan kemudian menghilang dari kota Phoenix. Kebanyakan orang mengira dia sudah mati. Tidak ada yang tahu bahwa dia selalu berada di rumah keluarga Devaraja. Pria tua itu menghela napas dan berkata, sudah sampai waktu di antara hidup dan mati, kah? Keringat dingin mengalir di dahinya Mondi, dia mengangguk dan berkata, kami menemukan sebuah planet dengan sejumlah besar tulang abadi di Villa Kristal. Dan kami belum mengalahkan tempat itu selama bertahun-tahun. Ada satu kelompok orang misterius tiba-tiba muncul pada tahun ini. Mereka mulai memburu orang-orang dari 4 keluarga besar kami di kota Phoenix. Dalam 1 tahun, kami kehilangan setengah orang Undying Flame. Sekarang hanya ada 20 orang yang tersisa. Rencana kita untuk pergi ke satelit harus menunggu beberapa waktu yang lama lagi. Pria tua itu mengangkat kepalanya. Dia melihat pada 3 planet di langit dan bergumam, pergi ke satelit adalah keinginan terbesar dari 4 keluarga besar. Saat itu, demi menjauh dari perang di Eternal Planet dan memberi lingkungan hidup yang stabil untuk anggota keluarga kita,
nenek moyang kita bersatu dan membentuk 4 keluarga besar. Kemudian, mereka mengambil alih kota Phoenix. Namun, jika kita ingin memasuki satelit, kita harus mengandalkan 8 kekuatan utama dan menjadi keturunan mereka, atau mempunyai 100 orang Undying Flame, yang bisa menjadi kekuatan terpisah, atau seorang tingkat immortal Undying Flame. Nada menghela napas dan berkata lagi, kita tidak ingin menjadi keturunan dari 8 kekuatan utama, namun 2 kondisi lainnya belum terpenuhi juga dalam beberapa tahun ini. Ayah, apakah ayah belum mengambil langkah itu selama bertahun-tahun? Tanya Mondi. Langkah itu sangat sulit. Dalam sejarah Eternal Planet, ada banyak orang tingkat Eternal Undying Flame, tetapi tidak ada banyak orang Immortal Undying Flame. Aku telah bekerja keras selama 100 tahun, tetapi kemajuannya tidak banyak. Pria tua itu menghela napas lagi dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana denganmu? Seberapa kuat musuh itu, dan apa rencanamu? Musuh kita adalah pemilik tulang naga dan tulang Phoenix. Mondi mengertakkan gigi dan berkata dengan ekspresi suram, dan mereka adalah murid dari Dewa Mabuk. Apa? Ketika Nada mendengar nama Dewa Mabuk, tubuhnya bergetar langsung. Dewa Mabuk tidak ada di tempat, yang ada hanya pemilik tulang naga dan tulang Phoenix saja. Mondi berkata dengan cepat, aku tidak tahu mengapa mereka bertindak pada kami. Awalnya, aku ingin bernegosiasi dengan mereka, tetapi mereka tidak memberiku kesempatan itu. Mereka hanya ingin membunuh kita. Jadi, aku berencana untuk membunuh mereka semua. Dan setelah itu, kita langsung meninggalkan kota Phoenix dan menuju ke tempat dengan banyak tulang abadi itu. Setelah kita membuyai orang tingkat Undying Flame, kita akan kembali lagi ke Eternal Planet, kata Mondi. Kamu telah membuat keputusan, maka lakukan saja. Tulang naga dan tulang Phoenix, mungkin ini adalah kesempatanku untuk menerobos. Kata Nada, biarkan aku bertemu dengan pemilik tulang naga dan tulang Phoenix ini. Di medan perang utama, pertarungan masih berjalan. Damar dan Thalia seperti dewa perang saat ini. Bahkan jika orang-orang dari 4 keluarga besar mendukung, mereka masih mempunyai kesempatan besar untuk mengalahkannya. Karena Damar dan Thalia cukup kuat, Damar sedang melawan 4 tim Purple Ghost saat ini. Semua Purple Ghost membentuk formasi masing-masing. 6 Purple Ghost membentuk menjadi 1. Selain itu, ada bantuan dari tim Light Chaser dan Jetmir juga. Tapi Damar masih sangat kuat. Pada saat ini, aura seluruh tubuhnya terungkap dengan jelas. Purple Ghost meledak di bawah pedangnya satu demi satu. Inilah alasan mengapa Jetmir menahan Damar. Hal yang sama berlaku untuk Thalia di sisi lain. Api dari Phoenix-nya terlalu kuat, dan tidak ada Eternal Undying Flame seperti Jetmir yang bisa melawannya saat ini. Purple Ghost dan Light Chaser pun tidak berani melawan Thalia secara langsung. Situasi Lilia sekarang sedikit berbeda dengan Damar dan Thalia. Lilia tidak mempunyai banyak pengalaman untuk bertempur, dan karakteristiknya pun bukanlah karakteristik yang bisa digunakan dalam pertempuran. Karakteristiknya lebih ke membantu orang. Maupun seperti itu, pihak mereka masih memiliki kesempatan untuk menang. Kemampuan Damar dan Thalia yang menakutkan itu, ditambah tembakan dewan dari atas gedung tinggi. Pasukan pertahanan kota dan 4 keluarga besar tidak mampu melawannya. Lingkaran pertempuran berubah tempat dan menuju pusat kota. Pada saat ini, Damar sudah tidak bisa memikirkan banyak hal lagi. Untungnya, kebanyakan orang sudah melarikan diri ketika mereka melihat medan perang menyebar ke sisi ini. Orang-orang di sekitar sudah dalam pelarian ketika perang dimulai. Jetmir memuntahkan darah. Dia merasa bahwa dia sudah tidak mampu melawan lagi. Dia tidak menyangka Damar dan Thalia akan begitu kuat. Lawan mereka sampai ke pusat kota. Pada saat ini, Damar hanya punya satu pikiran, yaitu adalah memindahkan medan perang ini ke pusat kota Phoenix. Tepat ketika Damar dan Thalia mengalahkan orang-orang dari 4 keluarga besar dan pasukan pertahanan kota. Di dalam kota Phoenix, di mana grup 17 berada, banyak orang sedang berdiskusi saat ini. Jackie berdiri di sana, dan dia terus berkomunikasi dengan yang lain. Bagaimana situasinya? Jackie bertanya sambil melihat layar. Seseorang memimpin orang dari daerah tandus dan memberontak. 4 keluarga besar dan pasukan pertahanan kota ingin bernegosiasi dengan mereka, tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan itu dan orang yang memimpin dari daerah tandus adalah pemilik tulang naga dan tulang Phoenix. Seseorang yang memakai topeng berkata di dalam layar, pemilik tulang naga dan tulang Phoenix, mereka bertindak pada 4 keluarga besar. Ekspresi Jackie sedikit berubah. Dia memikirkan sesuatu,
kemudian mengertakkan gigi dan berkata, "Ini adalah kesempatan kita." "Berapa banyak orang dikirimkan dari 4 keluarga besar?" tanya Jackie. "Ada 2 tim Light Chaser dan hampir 50 perintis ungu dan perintis emas." Pria bertopeng di layar terus berkata, "Sekarang 4 keluarga besar akan mengirimkan orang kedua kalinya. Mondi yang akan memimpin tim, dan seluruh pasukan 4 keluarga besar akan keluar. Ini berarti, tempat 4 keluarga besar akan menjadi kosong." Jackie menjilat bibirnya dan berkata lagi, "Kage, cepat beritahu yang lain, kita akan pergi menuju ke Villa Kristal." Ada kebakaran terjadi di Villa Kristal sebelumnya, meskipun tempat itu sudah diperbaiki sekarang, tapi apakah benda itu masih ada di sana? Kage menggertakkan giginya dan berkata lagi, "Mengapa kita tidak mengikuti pemilik tulang naga dan tulang Phoenix untuk melawan 4 keluarga besar?" Jackie menggelengkan kepalanya dan berkata, 4 keluarga besar tidak begitu penting. Jika kita mendapatkan benda itu, kita bisa kembali ke Hades Palace. "Baik, aku akan segera memberitahu yang lain." Kage mengangguk. Orang-orang dalam grup 17 mulai muncul di berbagai tempat di kota Phoenix. Mereka semua mulai bergegas menuju Villa Kristal di pinggiran kota. Pada saat yang sama, di luar kota Phoenix, sejumlah pesawat muncul bersamaan dan jumlahnya sangat banyak sekali. Setelah tiba di dekat kota Phoenix, pesawat-pesawat ini bubar dengan cepat. Ada simbol yang sama pada pesawat-pesawat itu adalah simbol dari keluarga Luanda dari kota Lukido. Pada saat yang sama, seluruh kota Phoenix bergetar dan sebuah dinding logam terangkat dari tanah. Seperti pada waktu itu, saat kota Lukido melawan gelombang binatang, tembok ini dengan cepat mengelilingi seluruh kota Phoenix. Pesawat keluarga Luanda tidak memasuki kota Phoenix secara langsung, tetapi perlahan mendarat di luar. Mereka menghalangi hampir semua pintu masuk dan pintu keluar kota Phoenix, dan sekelompok Purple Ghost berjalan turun dari pesawat. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar dari salah satu pesawat. 4 keluarga besar, aku kesini untuk membalas dendam. Mondi Devaraja, apakah kamu sudah siap untuk dibunuh? Suara Axel terdengar di seluruh kota Phoenix dan mengejutkan semua orang. Pada hari ini, daerah tandus memberontak, dan pasukan keluarga Luanda dari kota Lukido sudah mengepung kota Phoenix. Bersambung 999. Sewaktu medan pertempuran terus-menerus ditekan dan diperkecil, seluruh medan perang menjadi kacau. Ketika orang-orang dari daerah tandus muncul di medan pertempuran, mereka melihat pasukan 4 keluarga besar yang terus mundur karena tidak bisa menahan serangan dari mereka. Mereka menjadi semakin semangat untuk menyerang. Seolah-olah mereka melihat harapan akan kemerdekaan, seolah-olah mereka mencium bau kemenangan. Orang-orang dari daerah tandus maju dan berpencar dengan cepat. Mulai dari daerah tandus, jutaan orang saling berkelahi di jalanan kota itu. Peperangan itu kejam. 4 keluarga besar telah membuat rencana untuk perang kali ini terlebih dahulu. Mereka bergerak lebih cepat daripada pihaknya Damar, yang membawa kerugian yang sangat besar bagi pihak Damar. Sebenarnya jika menurut rencananya pihak Damar, mereka akan mengelilingi kota Phoenix setelah Axel tiba di sini. Kemudian Damar akan langsung menyerang dari daerah tandus dan membawa pasukan untuk mengelilingi pusat kota Phoenix sebelum 4 keluarga besar menyadarinya. Tapi rencana mereka telah diketahui oleh 4 keluarga besar, dan 4 keluarga besar memilih untuk menghancurkan daerah tandus, yang mengakibatkan perang ini terpaksa dimulai lebih awal dari rencana. Dan juga menyebabkan jumlah korban di daerah tandus yang meningkat banyak. Perang membawa kematian. Damar tahu bahwa pertarungan ini pasti sangat kejam. Seperti pada saat serangan pertama dengan para Ghost di bumi pada saat itu kehilangan puluhan juta orang dan kehilangan ratusan ribu anggota Night Watcher. Dan hari ini, kota Phoenix pasti akan penuh dengan darah. Di atas atap, Damar dan Talia menindas 4 keluarga besar dan pasukan pertahanan kota. Dewan juga terus-menerus menyesuaikan posisinya. Damar memberikan sebuah Skywings kepada Dewan, jadi dia bisa melindungi dirinya sendiri, dan dia juga bisa sambil membunuh lawannya dengan sayap ini. Bagas diangkat oleh Yani, dan mereka mengikuti Dewan terus. Ketika mereka mendengar suara Axel, Bagas menoleh ke Yani yang mengangkatnya dan bertanya, "Bagaimana jika kamu membawa aku ke tempatnya Axel?" Yani melihat ke Bagas dan bertanya dengan bingung, "Siapa Axel?" Bagas berbatu kering dan menjawab, "Dia adalah orang yang bersuara itu. Axel sudah bekerja sama dengan kita. Aku ingin bicara sebentar dengan dia." "Baiklah." Yani mengangguk, Skywingsnya terentang dan Yani membawa Bagas terbang keluar kota.
Perang masih berlanjut. Dibanding dengan pertempuran Damar dan Thalia yang lebih mengerikan itu, pertempuran orang-orang daerah Tandus dengan pasukan 4 keluarga besar dan pasukan pertahanan kota itu jauh lebih kejam. Orang-orang dari daerah Tandus tidak memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran. Kebanyakan dari mereka itu berjuang hanya dengan keberanian, dengan kekuatan batin dari keinginan. Namun dengan bantuan dari Damar dan Thalia, mereka dapat bertempur dengan semangat. Dengan mulainya perang, orang-orang dari daerah Tandus mulai berpisah. Mereka secara otomatis berpencar menjadi beberapa kelompok-kelompok kecil. Yang memimpin kelompok-kelompok itu adalah yang terkuat. Chris dan yang lainnya secara otomatis masing-masing membawa satu tim. Chris dan lainnya memiliki berbagai macam pengalaman tempur, ditambah mereka masing-masing sudah mencapai tingkatan Half Undying Flame. Selusin orang ini pantang mundur, lawan mereka dari setiap tempat yang mereka datangi mundur dari medan perang karena ketakutan akan mereka. Chris dan yang lainnya dengan gampang sampai di pusat kota Phoenix. Dan yang sisanya bertempur di belakangnya ahli-ahli Half Undying Flame. Bunuh mereka semua. Di luar kota Phoenix, ada sebuah tim yang dipimpin oleh seseorang pria yang umurnya 30 tahunan. Tim ini jumlahnya sebanyak puluhan orang. Mereka sedang bertempur dengan pasukan 4 keluarga besar. Pria ini bernama Timothy, dia adalah salah satu pendengar pidato Bagas, dan telah menjadi salah satu dari Night Watcher karena diajak oleh Bagas. Semua yang diterima oleh Night Watcher sudah mencapai tingkat dewa, dan mereka semua telah menjadi salah satu pemimpin tim kecil di pertempuran ini. Ini adalah rencana Bagas, para tingkat dewa akan masing-masing memimpin satu tim, dengan jumlah anggota sebanyak 10 orang. Dengan begitu, serangan mereka akan menjadi lebih kompak. Dari semua orang-orang di daerah Tandus, ada 200-an orang yang mencapai tingkatan dewa. Dan ada 7 orang yang telah mencapai tingkatan Half Undying Flame. Timothy termasuk salah satu dari mereka. Dia berlatih hingga mencapai tingkatan Half Undying Flame di daerah Tandus dalam waktu 40 tahun. Orang ini pasti termasuk salah satu orang yang paling jenius. Namun, Timothy memiliki satu kekurangan yang mematikan, yaitu telinga kirinya tuli sejak lahir. Oleh karena itu, dia dibuang ke daerah Tandus. Namun, dia sudah menjadi anggota Night Watcher Nineteen di kota Phoenix. Timothy menjadi semangat setelah melihat garis pertempuran terus maju hingga ke pusat kota Phoenix. Di tangannya, ada sebuah pedang yang dia renggut dari salah satu anggota pasukan pertahanan kota. Energi Chi-nya Timothy sudah meningkat hingga puncak. Dia melihat harapan untuk meninggalkan daerah Tandus untuk selamanya. Awalnya, dia sangat ragu akan rencana mereka, tapi setelah Thalia dan Damar menunjukkan kekuatan mereka yang mengerikan itu, dia menjadi percaya dengan mereka. Tak ada kata menyerah. Timothy berteriak dengan suara yang keras, dia terus maju ke depan. Namun pada saat itu, di depan Timothy dan pasukannya muncul sebuah cahaya kemasan. Seorang wanita yang memimpin beberapa Gold Ghost muncul di depan mereka. Peak Half Undying Flame. Timothy melihat ke depan, pupil mata menyusut karena terkejut. Kalau hanya ada seorang ahli Peak Half Undying Flame itu tidak apa-apa, namun wanita itu datang bersama dengan beberapa Gold Ghost. Sebenarnya Timothy tahu, dengan kekuatannya, mereka tidak akan mampu melawan wanita ini. Tapi Timothy sudah tidak bisa tenang lagi pada saat ini. Dari awal perang sampai sekarang, semangatnya terus meningkat dan sudah tidak bisa diredakan lagi. Demi kebebasan, Timothy berteriak dengan suara yang sangat kencang. Orang-orang di belakangnya pun memiliki keberanian yang sama. Wajah wanita yang berdiri di depan mereka itu penuh dengan emosi marah, lalu dia mengejek mereka. Terkutuklah kalian, sekelompok orang bodoh, orang-orang cacat, kau berani melawan kami. Kalian benar-benar mencari mati. Mata Timothy memerah, dia menatap wanita itu dan berteriak, aku hidup di daerah Tandus, yang tanpa sumber daya apapun, dan aku masih bisa mencapai tingkatan Half Undying Flame. Jadi kamu tidak usah sombong, karena jika aku berada di luar sini, dengan sumber daya yang tersedia untukku, aku dapat membunuh kamu dengan gampang seperti membunuh seekor ayam. 4 keluarga besar, akan menjadi masa lalu kota Phoenix. Matilah kau, wanita itu berseru, lalu dia mengangkat pedang yang dibawa olehnya. Dia langsung lari menuju ke arah Timothy. Para Gold Ghost pun ikut bergerak dengan cara yang sama. Mereka mengangkat senjata-senjatanya di masing-masing tangan mereka dan menyerang pasukan Timothy. Boom! Pedang Timothy bersentuhan dengan pedang wanita itu. Half Undying Flame berbeda jauh dengan Peak Half Undying Flame. Setelah pedang mereka bersentuhan,
Timothy langsung memuntahkan darah dan terbang ke belakang. Para Gold Ghost menyerang ke arah pasukan Timothy, jumlah korban terus bertambah. Timothy merasa seolah-olah semua tulangnya akan patah. Dia melihat ke depan, wanita itu terus mendekatinya dan berhenti di depan Timothy. Untuk kebebasan bersama, Timothy bangkit berdiri dengan pedang di tangannya. Wanita itu mendatanginya dengan pedang panjang di tangannya. Dia langsung menusuk dadanya dengan pedangnya. Puff! Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya Timothy. Kamu berani memberontak melawan 4 keluarga besar. Hari ini, semua orang yang berasal dari daerah Tandus akan mati bersama. Wanita itu berdiri di depannya Timothy dan dia berkata, Untuk, Timothy bisa merasakan bahwa tidak lama lagi dia akan mati. Tapi, dia tidak merasa takut atau menyesal, setidaknya dia melawan, daripada menghabiskan hidupnya bersembunyi di daerah Tandus. Setidaknya, sekarang ini dia menghirup udara dari tempat lain, bukan dari daerah Tandus. Dia merasa bahwa setidaknya akhir kehidupannya itu membahagiakannya. Sialan, pada saat itu, seseorang berteriak marah, diikuti oleh cahaya biru. Sebuah sosok meluncur melewati beberapa Gold Ghost. Ekspresi wanita itu berubah ketika melihat Guntur yang marah, yang berdiri tidak jauh dari dia. Undying Flame, wanita itu berseru. Boom! Sebelum wanita itu melakukan apapun, Guntur telah tiba di hadapannya dengan energi Chi yang mengerikan. Guntur memegang kepala wanita itu dan membantingnya ke dinding di sampingnya. Di medan pertempuran utama, Jetmir sudah merasa lelah. Dia sudah kehabisan tenaga. Badan Jetmir berlumuran darah, jika bukan karena Purple Ghost dan Light Chaser dari 4 keluarga besar yang terus mengurangi tekanannya, dia merasa sepertinya dia sudah mati berapa kali. Meskipun Jetmir dan Damar sama-sama merupakan Eternal Undying Flame, namun mereka berdua tetap berbeda jauh. Jetmir merasa akhirnya dia juga akan mati di sini. 24 Purple Ghost yang awalnya menyerang Damar secara bersamaan, juga tersisa belasan saja. Mondi, aku akan mati jika kamu tidak datang secepatnya. Jetmir mengeluh dalam hatinya. Hentikan. Pada saat itu, seseorang berteriak dari kejauhan, dan ada 2 sosok yang tingkatnya Eternal Undying Flame mendekati mereka secara bersamaan. Bersambung. 1000. Sebuah napas dingin dan sebuah napas panas mendekati dengan kecepatan yang cepat. 2 orang itu adalah Darmawan dan Mondi. Darmawan menuju ke arah Thalia, sedangkan Mondi menuju ke arah Damar. Puluhan Purple Ghost dan 2 tim Light Chaser tiba pada saat yang sama. Banyak anggota dari 4 keluarga besar mengikuti di belakang mereka. Mereka berkumpul bersama dan bergegas menuju tempat ini. 4 keluarga besar telah berkembang selama bertahun-tahun. Dan keturunan langsung mereka bahkan berjumlah lebih dari 1000 orang. Mereka adalah penguasa kota Phoenix. Pertempuran mencapai titik puncak pada saat ini. Hush. Pertempuran antara para tingkat Eternal terjadi sekali lagi. Mondi bertarung lagi untuk pertama kalinya setelah 100 tahun kemudian. Walaupun kemampuan Damar sudah meningkat, tapi dia pun tidak bisa menahan lalu berhenti sebentar. Terdengarlah suara tabrakan di antara Damar dan Mondi, dan juga Darmawan dan Thalia. Pada detik berikutnya, Darmawan dan Mondi mundur beberapa langkah ke belakang. Orang dari 4 keluarga besar dan Jetmir juga mundur dengan cepat. Mondi berdiri di depannya, dia melirik Damar dengan takjub. Kemudian dia bertanya pada Jetmir yang penuh dengan darah, bagaimana? Jika kamu datang sedikit telat lagi, aku pasti akan mati di sini. Orang ini adalah orang yang kamu cari beberapa bulan yang lalu, kata Jetmir. Mondi menatap Damar yang berada di kejauhan dan bertanya, pemilik tulang naga, jika aku tidak salah, apakah namamu Damar? Aku tidak tahu sejak kapan 4 keluarga besar pernah menyinggung kamu. Ketika menyadari keberadaan Mondi, seluruh tubuh Damar bergetar sedikit. Mondi adalah peringkat pertama di daftar Eternal Kota Phoenix, dan juga orang yang paling hebat di 4 keluarga besar. Dia adalah pemimpin dari 4 keluarga besar. Pria inilah yang memberi perintah untuk menyerang bumi pada ratusan tahun ini. Terakhir kali bertemu dengannya, Damar hanya bisa melarikan diri, tapi sekarang situasi telah berbeda. Damar mengingatkan masa lalunya. Tata yang mati di bawah tangan Red Lotus, dan rekan-rekan yang mati di bawah pegunungan Aspen. Pada serangan pertama Ghost di bumi, para anggota-anggota Night Watcher menggunakan jurusan lonjakan kematian di kota NJ. Ada puluhan juta orang biasa yang mati satu demi satu ketika Ghost menyerbu untuk pertama kalinya. Saat waktu itu, setiap manusia di bumi hidup dalam ketakutan.
Dan pelaku yang menyebabkan semuanya itu terjadi sedang berdiri di depan Damar. Dan Damar sekarang sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh musuhnya. Kamu, sialan. Dragon Sword milik Damar terangkat dan menunjuk ke arahnya Mondi yang berdiri tidak jauh darinya. Hari ini adalah hari kematiannya 4 keluarga besar. Wajah Mondi menjadi suram, kemudian dia berkata, Damar, 4 keluarga besar tidak pernah mencari masalah denganmu, karena kamu adalah muridnya Dewa Mabuk. Kamu sangat agresif. Namun, jika kamu ingin mencari masalah, jangan menyalahkan aku jika kamu mati benaran. Anak muda, kenapa kamu harus bersikap seperti ini? Pada saat itu, seseorang bertanya. 4 keluarga besar yang berdiri di bagian belakang berpisah untuk memberi jalan. Kemudian, seorang pria tua secara perlahan melewati jalan itu. Setiap kali dia mengambil langkah, suhu di sekitarnya tampak menurun sedikit. Rumah-rumah dan bangunan di sekitarnya pun terlapis oleh es pada saat itu. Ini adalah kinerja tertinggi dari sebuah karakteristik. Eternal Undying Flame. Damar berseru. Tidak perlu ragu lagi, orang di depannya jelas lebih kuat daripada Mondi. Dia adalah master yang tersembunyi. Bantuan terhebatnya 4 keluarga besar. Orang tua itu memandang Damar dengan ekspresi iri di wajahnya. Orang tua itu berkata, kamu layak menjadi pemilik tulang naga. Ini benar-benar patut dipuji. Pada usia yang begitu muda, kamu sudah mencapai peak Eternal Undying Flame. Cepat atau lambat, kamu pasti akan mencapai tingkatan Immortal Undying Flame. Sayangnya, bagi manusia biasa seperti aku, mungkin seumur hidupku tidak akan mencapai tingkatan setinggi itu. Setelah berbicara, orang tua itu seolah-olah bergumam kepada sendiri. Jika aku bisa mencapai tingkatan itu, mungkin aku bisa hidup di atas satelit dan menjadi salah satu kekuatan terhebat dari 8 kekuatan utama. Sayang sekali, sedikit lagi, hanya sedikit lagi saja. Aku selalu membenci seorang jenius sepertimu. Tubuh dari tulang naga, darah dari tulang naga, kata orang tua itu. Seharusnya, jika aku mendapat semua yang kamu miliki, aku sudah bisa mencapai tingkatan Immortal Undying Flame. Orang tua ini sudah gila ya. Talia di sebelah Damar merasa heran akan omongan orang tua itu. Setelah lama bertarung, Talia sebenarnya merasa sedikit lelah. Dia akan merasa lega jika orang tua ini benar-benar gila. Setelah orang tua itu selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia menatap Damar dan menyeringai, aku sudah memberimu kesempatan untuk bertahan hidup, tapi kamu tidak menerima jalan itu. Baiklah kalau begitu, kamu akan mati di sini dan menjadi papan loncatan supaya aku bisa menembus tingkat Immortal Undying Flame. Setelah dia selesai berkata, angin yang sedingin es tiba-tiba bertiup, dan dengan cepat menyelimuti Damar. Pada sebelumnya, Damar sudah pernah mendengar mengenai kegunaan karakteristik setelah tingkat Undying Flame. Penggunaan karakteristik setiap orang akan menentukan jangka waktu seseorang dalam menembuskan tingkat Undying Flame. Damar sebenarnya tidak terlalu mempelajari karakteristiknya, karena dia baru menembus tingkat Undying Flame, dan dia memiliki terlalu banyak karakteristik sekarang sehingga dia tidak memiliki waktu mempelajari semuanya. Beberapa terobosannya terjadi karena energi Qi, dan setelah dia mencapai tingkat Undying Flame, pemahaman tentang karakteristiknya juga meningkat secara alami. Ketika nada menunjukkan karakteristiknya, Damar tahu bahwa ini merupakan karakteristik yang paling mengerikan yang dia pernah lihat. Dia pernah menghadapi musuh yang tingkat Immortal Undying Flame pada sebelumnya. Tapi pada saat itu, tindakan Robert padanya hanyalah main-main saja. Dan ketika mereka bertempur, itu juga merupakan karakteristik tanah yang tujuan utamanya sebagai pertahanan. Damar tidak merasa terancam olehnya. Apalagi Damar juga belum pernah bertemu dengan ahli-ahli Undying Flame dari 8 kekuatan utama. Adapun jurus dari Dewa Mabuk, Damar bahkan tidak merasakan fluktuasi karakteristiknya. Jadi pada saat karakteristik es nada menyelimutinya, Damar merasa seolah-olah seluruh tubuhnya membeku. Damar tiba-tiba menyadari bahwa sebagai Eternal Undying Flame, dia sepertinya berbeda dengan ahli-ahli Eternal Undying Flame yang lainnya. Aku datang. Talia mencibir dan api Phoenix-nya langsung menyebar di seluruh tubuhnya. Untuk mengatasi karakteristik es, api Phoenix-nya secara alami adalah pilihan terbaik. Anak muda, kamu masih tidak layak untuk menjadi lawanku. Nada menyeringai. Kemudian dia mengeluarkan tangannya dan merebut pedang Robert. Nada berkata dengan suara yang tenang, tugas kalian adalah membereskan anak muda yang mempunyai tulang naga itu. Mondi memandang Damar, niat membunuh melintas di matanya. Dia berkata, semua Light Chaser,
ikuti perintah dan kepung Damar bersamaku. Yang lain, bunuh semua orang yang ada di sini. Semua orang yang berasal dari daerah tandus ini. Dan aku perintahkan, 10 orang perintis ungu, bunuhlah bocah di langit itu, yang menggunakan senapan sniper. Mondi memerintahkan. Pada saat ini, ekspresi Damar juga menjadi sangat serius. Dia pernah memikirkan bahwa 4 keluarga besar mungkin masih mempunyai bantuan dari orang lain, tetapi dia tidak menyangka bantuan mereka begitu kuat. Namun perang sudah tidak bisa dihentikan. Hanya saja jumlah korban dalam pertempuran ini akan jauh melebihi perkiraan dia dan Bagas. Damar mengangkat salah satu tangannya, lalu Rusty Sword melayang keluar, dan Damar menuju ke arah Mondi dengan Dragon Sword di tangannya. Di atas langit, sebuah pesawat sedang terbang perlahan. Di dalam pesawat, Iman memandang planet di bawah dan bertanya, apakah ini Eternal Planet? Ya, Madan mengangguk dan berkata, perang telah mulai 2 hari lebih cepat dari apa yang kita perkirakan. Sebenarnya, itu sehari di Eternal Planet, karena perbedaan algoritma Eternal Planet dengan bumi. Dalam hitungan waktu bumi, mereka menghabiskan waktu lebih dari sebulan untuk bola-balik. Iman berkata dengan gembira, setelah ratusan tahun, apakah akhirnya semua ini akan berakhir? Pesawat akan segera turun, kalian cepat siapkan diri, kata Madan. Iman dan beberapa orang tua yang lainnya mengangguk. Pesawat terus menurun. Setelah beberapa saat, mereka melihat orang-orang dari keluarga Luanda di luar kota Phoenix, dan mereka juga merasakan aura mengerikan yang muncul di dalam kota Phoenix. Ini, Madan berkata dengan ekspresi yang serius, aku khawatir. Mungkin perang sudah dimulai lebih cepat dari rencana kita. Bersambung.